Definisi Curcuma santoria atau temulawak merupakan tanaman obat khas Indonesia yang termasuk ke dalam keluarga Zingbriaceae, yaitu keluarga jajahian. Bagian tanaman digunakan sebagai obat adalah rimpangnya karena mengandung berbagai senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Temulawak telah digunakan secara turun-temurun sebagai bahan utama untuk jamu, membantu meningkatkan nafsu makan, menjaga fungsi hati, mengurangi peradangan, memperlancar pencernaan, serta meningkatkan daya tahan sistem tubuh. Baik, adapun nama generik dan nama paten dari obat Curcuma xanthorrhiza yaitu pertama nama generiknya yaitu Curcuma xanthorrhiza rubs atau ekstra Curcuma xanthorrhiza. Dan yang kedua yaitu nama paten. Jadi Curcuma xanthorrhiza ini terdiri dari dua nama paten yaitu pertama Curcuma Force dan Curcuma Z. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk cediaan dari temulawak. Temulawak sendiri dibagi menjadi dua bentuk cediaan, ada tradisional maupun komersial modern. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bentuk cediaan tradisional. Yang pertama ada rimpang segar yang dicuci lalu diiris tipis, lalu direbus sebagai jamu tradisional. Yang kedua adalah simplicia kering, yang dimana rimpangnya dikeringkan sebagai bahan baku produksi jamu. Kemudian pada slide berikut ini saya akan menjelaskan mengenai produk komersial modern, dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kapsul sari temulawak, itu contohnya adalah sudah muncul. Fungsinya untuk sebagai antioksidan maupun fungsi hati. Yang kedua yaitu ada sirup temulawak, contohnya adalah Curcuma Plus, yang dimana berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan anak. Dan yang terakhir adalah minuman serbuk, misalnya adalah herbal drink yang berfungsi untuk memelihara kesehatan. Golongan dan klasifikasi. Temulawak termasuk golongan obat tradisional atau obat herbal karena berasal dari tanaman dan telah digunakan secara turun-temurun sebagai bahan jamu. Menurut klasifikasi BPOM, produk temulawak dapat berupa jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka, tergantung pada tingkat pembuktian ilmiah dan proses produksinya. Sementara itu, berdasarkan efek farmakologinya, temulawak memiliki aktivitas sebagai 1. Hepatoprotektor, merupakan zat yang berfungsi melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat racun, obat-obatan, alkohol, infeksi, maupun radikal bebas. Yang kedua ada antiinflamasi, merupakan kemampuan suatu zat untuk mengurangi atau menghambat proses peradangan dalam tubuh. Yang ketiga ada antioksidan, merupakan zat yang mampu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang keempat ada koleretik, merupakan zat yang merangsang hati untuk menghasilkan lebih banyak cairan empedu. Yang kelima ada imunomodulator, merupakan zat yang dapat mengatur atau menyeimbangkan kerja sistem kekebalan tubuh, bukan hanya meningkatkan respon imun. Yang keenam ada antimikroba, merupakan zat yang mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi dari temulawak. Temulawak digunakan untuk membantu meningkatkan nafsu makan, membantu mengatasi gangguan pencernaan, mengurangi peradangan, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, serta sebagai antioksidan. Kontraindikasi dari temulawak yaitu alergi terhadap temulawak atau tanaman famili Zingiberaceae, misalnya kunyit dan jahe. Obstruksi saluran empedu karena dapat meningkatkan aliran empedu, serta batu empedu. Penggunaan temulawak harus digunakan secara hati-hati. Gunakan hanya atas anjuran dokter. Yang terakhir yaitu kehamilan dan menyusui. Tidak dianjurkan tanpa pengawasan tenaga kesehatan karena bukti keamanannya masih terbatas. Pada umumnya, temulawak cukup aman jika digunakan sesuai dosis. Efek samping ringan yang dapat muncul antara lain mual, nyeri lambung, berat kembung, serta diare ringan. Sedangkan efek samping yang jarang terjadi yaitu reaksi alergi berupa ruam, gatal-gatal, hingga sesak nafas. Adapun efek samping lainnya yaitu dapat merangsang produksi empedu, sehingga penggunaannya perlu dihindari atau diawasi pada pasien dengan batu empedu atau sumbatan saluran empedu. Penggunaan dalam dosis tinggi juga dapat meningkatkan risiko
gangguan lambung, dan pendarahan, terutama bila dikonsumsi bersama obat pengencer darah. Farmakodinamik dan farmakokinetik dari temulawak. Yang pertama, farmakodinamik atau bagaimana temulawak bekerja di dalam tubuh. Zat aktif utama temulawak yaitu kurkuminoid dan santorizol, bekerja pada berbagai organ untuk memberikan efek terapeutik. Yang pertama, antiinflamasi, yaitu menghambat zat pemicu inflamasi sehingga membantu meredakan nyeri dan pembengkakan. Yang kedua, antioksidan, yaitu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sehingga membantu proses penyembuhan. Yang ketiga, hepatoprotektor, yaitu melindungi sel hati dari kerusakan dan mendukung regenerasi sel hati serta membantu menjaga kesehatan hati. Yang keempat, melancarkan pencernaan, merangsang produksi dan aliran empedu sehingga lemak lebih mudah dicerna, serta mengurangi kembung dan memperbaiki fungsi pencernaan. Dan yang kelima, meningkatkan nafsu makan, yaitu memperbaiki fungsi pencernaan dan kerja empedu sehingga nafsu makan meningkat. Selanjutnya, farmakokinetik atau perjalanan temulawak di dalam tubuh, yaitu menjelaskan apa yang terjadi pada temulawak setelah diminum, mulai dari masuk ke tubuh hingga dikeluarkan. Yang pertama, absorpsi atau penyerapan. Setelah diminum, temulawak masuk ke lambung lalu ke usus halus. Di usus halus, zat aktif atau kurkuminoid dan santorizol diserap ke dalam aliran darah. Namun, kurkumin memiliki bioavailabilitas yang rendah, artinya hanya sebagian kecil yang dapat diserap di tubuh. Yang kedua, distribusi atau penyebaran. Setelah masuk ke dalam darah, zat aktif diedarkan ke berbagai organ tubuh, terutama hati, saluran pencernaan, dan jaringan lain yang membutuhkan efek obat. Di organ-organ tersebut, zat aktif mulai memberikan efek antiinflamasi, antioksidan, dan hepatoprotektor. Selanjutnya, metabolisme atau perubahan. Sebagian besar zat aktif temulawak diproses di hati. Kurkumin diubah menjadi bentuk metabolit yang lebih mudah dikeluarkan dari tubuh melalui proses glukuronidasi dan sulfatasi. Selanjutnya, ekskresi atau pengeluaran. Setelah dimetabolisme, sisa zat aktif dan metabolitnya dikeluarkan dari tubuh, terutama melalui empedu hingga menjadi feses atau sebagian besarnya, serta urin atau sebagian kecil. Selanjutnya adalah penggunaan dosis dan cara pemberian. Yang pertama adalah rimpang segar atau rimpang temulawak segar. Digunakan sebagai jamu tradisional. Rimpang segar konsumsi kurang lebih 10-25 gram per harinya. Dengan cara dicuci bersih, diiris tipis, direbus dengan 2-3 gelas air hingga tersisa sekitar 1 gelas. Kemudian diminum 1-2 kali sehari. Yang kedua ada simplicia kering atau simplicia temulawak. Berbentuk irisan rimpang yang dikeringkan. Digunakan sebagai bahan baku jamu dan obat herbal. Dikonsumsi sekitar 3-9 gram simplicia kering per harinya. Dengan cara diseduh atau direbus dengan air, kemudian diminum 1-2 kali sehari. Yang ketiga ada kapsul. Contohnya adalah sido-muncul sari temulawak. Digunakan untuk membantu menjaga fungsi hati dan sebagai antioksidan. Pada orang dewasa, dikonsumsi 1 kapsul diminum 2-3 kali sehari setelah makan, dengan cara ditelan utuh dengan air putih setelah makan. Yang keempat adalah sirup. Sebagai contohnya adalah kurkuma plus sirup yang digunakan untuk membantu meningkatkan nafsu makan anak. Pada anak usia 1-6 tahun, dikonsumsi 5 ml atau 1 sendok teh pada 1 kali sehari. Pada anak usia 6 tahun ke atas, dikonsumsi 10 ml atau 2 sendok teh 1 kali sehari. Dengan cara dikocok terlebih dahulu, diminum setelah makan menggunakan sendok takar. Selanjutnya adalah minuman serbuk instan. Contohnya adalah herbal drink temulawak. Digunakan untuk membantu menjaga fungsi hati. Dikonsumsi 1 saset, diminum 1-2 kali sehari. Dengan cara larutkan 1 saset dalam 150-200 ml air hangat, aduk hingga larut lalu diminum. Selanjutnya adalah minuman serbuk herbal yang berbentuk serbuk yang langsung diseduh menjadi minuman herbal. Dikonsumsi 1 saset atau sekitar 5-10 gram, diminum 1-2 kali sehari. Dengan cara diseduh dengan air hangat 150-200 ml, diaduk hingga larut kemudian diminum. Dosis dapat berbeda pada setiap produk karena bergantung pada kandungan ekstrak temulawak dan petunjuk dari masing-masing produsen. Oleh karena itu, pengguna sebaiknya mengikuti aturan pakai yang tertera pada kemasan. Nursing consideration. 1. Pengkajian riwayat obat dan komorbid. Tindakan perawat yang dilakukan adalah kaji secara mendalam apakah pasien mengkonsumsi temulawak secara rutin seperti kapsul, bubuk, atau jamu. Screening riwayat penyakit pasien, terutama jika pasien memiliki riwayat gangguan empedu seperti batu empedu atau penyumbatan saluran empedu. Rasional klinis, temulawak bersifat kolagogung, yaitu merangsang produksi dan aliran cairan empedu. Jika diberikan pada pasien yang salurannya tersumbat, hal ini dapat memicu serangan nyeri perut yang sangat hebat. 2. Manajemen preoperatif, yaitu persiapan operasi. Tindakan perawat yang dilakukan adalah
Edukasikan pasien untuk menghentikan konsumsi suplemen atau jamu temulawak setidaknya 1 hingga 2 minggu sebelum jadwal operasi besar. Rasional klinis, temulawak memiliki efek antiplatelet yaitu mengencerkan darah ringan. Menghentikan konsumsi praoperasi sangat penting untuk mencegah risiko pendarahan hebat selama dan setelah tindakan bedah. Yang ketiga, evaluasi tumbuh kembang anak. Tindakan perawat yang dilakukan adalah jika temulawak diberikan pada anak atau balita untuk mengatasi masalah nafsu makan, perawat harus melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan secara berkala. Rasional klinis berfungsi sebagai parameter objektif untuk mengevaluasi apakah terapi herbal tersebut efektif memperbaiki status nutrisi anak yang mengalami gizi kurang. Yang terakhir, dokumentasi klinis. Tindakan perawat yang dilakukan adalah catat penggunaan temulawak, yaitu dosis, frekuensi, dan sediaan, di rekam medis. Rasional klinis memastikan komunikasi lintas profesi, yaitu dokter dan apoteker, berjalan baik guna mencegah kolaborasi obat yang tidak diinginkan. Disinilah peran penting perawat. Sebelum pasien menggunakan temulawak, perawat perlu mengkaji riwayat alergi, fungsi hati, gangguan saluran empedu, obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien. Selama penggunaan, perawat perlu memantau adanya mual, nyeri perut, reaksi alergi, maupun tanda-tanda pendarahan. Selain itu, perawat juga harus mengedukasi pasien agar menggunakan temulawak sesuai dosis, tidak mengkonsumsinya secara berlebihan, dan tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila digunakan bersama obat lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indeks keamanan pada kehamilan. Temulawak atau kurkuma xanthorrhiza belum memiliki kategori keamanan yang ditetapkan secara resmi karena bukti klinis masih terbatas. Oleh sebab itu, penggunaan dalam bentuk ekstrak, kapsul, atau suplemen tidak dianjurkan selama kehamilan, kecuali atas anjuran tenaga kesehatan. Sementara itu, penggunaan sebagai bumbu masakan dalam jumlah wajar umumnya dianggap lebih aman. Tetapi, ibu hamil disarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi produk herbal. Special precaution. Yang pertama, penggunaan temulawak pada anak harus mengikuti dosis yang dianjurkan pada produk atau petunjuk tenaga kesehatan. Keamanan penggunaan ekstra dosis tinggi atau jangka panjang pada anak masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, tidak dianjurkan pada pasien dengan obstruksi saluran empedu, batu empedu, kolangitis, atau penyakit saluran empedu lainnya. Karena temulawak dapat meningkatkan produksi dan aliran empedu sehingga berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Pada pasien dengan penyakit hati berat, penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter. Yang ketiga, apabila gejala tidak membaik, semakin berat, atau muncul reaksi alergi selama penggunaan, hentikan penggunaan dan segera konsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan. Yang keempat, keamanan penggunaan temulawak pada ibu hamil dan menyusui belum memiliki bukti klinis yang memadai. Oleh karena itu, penggunaannya tidak dianjurkan kecuali atas anjuran dokter. Yang kelima, hati-hati pada pasien yang menggunakan obat antikoagulan atau antiplatelet, misalnya warfarin atau aspirin dosis tertentu, karena kurkumin berpotensi meningkatkan risiko perdarahan bila digunakan bersamaan. Sebagai kesimpulan, kurkuma xanthorrhiza atau temulawak merupakan tanaman herbal asli Indonesia yang telah lama digunakan sebagai bahan jamu. Temulawak memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai hepatoprotektor, antiinflamasi, antioksidan, imunomodulator, serta membantu meningkatkan nafsu makan dan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Meskipun relatif aman, penggunaan temulawak tetap harus sesuai dosis dan memperhatikan kontraindikasi, efek samping, serta kondisi khusus pasien. Dengan penggunaan yang tepat, temulawak dapat menjadi terapi herbal pendukung yang bermanfaat bagi kesehatan.